Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua dalam kondisi yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi memiliki tema kesepian, dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kompas.com tanggal 19 Februari 2021 mengunggah sebuah judul artikel, Cegah bunuh diri, Jepang tunjuk Menteri Kesepian. Wow, di Jepang ternyata banyak orang yang ingin bunuh diri. Sungguh tidak kita sangka, Jepang yang terkenal disiplin, produktif, kreatif, aktif, kota modern ini di mana lahir segala jenis kecanggihan teknologi, robotik maupun komputer, ternyata banyak orang yang depresi dan kesepian. Depresi dan kesepian tersebut menjadi faktor utama banyaknya orang yang ingin bunuh diri, terkhusus di tengah masa pandemi seperti ini. Berbicara soal kesepian, siapa yang tidak pernah kesepian? Saya, dan mungkin Anda, semua kita pasti pernah kesepian. Kita sekarang hidup di dunia yang semakin lama semakin penuh dengan manusia, maju, berkembang, hiburan tiada pernah berhenti. Bahkan terkadang kita kesulitan mencari tempat sepi. Di setiap sudut kota, kita dapat selalu bertemu dengan orang lain. Namun, dalam keadaan seperti ini pun, kita masih dapat merasa kesepian. Meskipun di sekitar kita ramai, kita memiliki banyak anggota keluarga, banyak teman dolan, banyak teman nongkrong, sahabat, tapi bisa saja kita mengalami kesepian, merasa sendiri di tengah keramaian, merasa tidak ada yang pernah menyayangi kita di tengah banyaknya teman dan sahabat, merasa asing di tempat yang sebenarnya biasa kita kunjungi. Bahkan dalam gereja pun kita bisa merasa kesepian. Kesepian sangatlah menyiksa batin. Entah itu kesepian secara sosial, apalagi kesepian secara spiritual. Kesepian karena merasa jauh dari Tuhan. Seperti apa yang dirasakan oleh Daud. Dia merasa bahwa Tuhan begitu jauh dan tidak mau berpaling padanya. Keadaan seperti ini membuatnya merasa sendirian, bahkan merasa sebatang kara di tengah apa yang ia miliki. Daud memiliki keluarga, memiliki prajurit istana, memiliki teman-teman, memiliki kekayaan, semuanya dimilikinya. Tapi rasa kesepian itu begitu menindasnya. Namun demikian, di tengah kesepiannya, Daud tetap berusaha untuk menciptakan ruang untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berteriak, memohon, dan berpengharapan untuk Tuhan mau kembali berpaling padanya dan mengasihinya. Hidup sebagai orang Kristen tidak menjamin bahwa kita akan selalu lepas dari kesepian, baik secara sosial maupun spiritual. Seringkali kesepian datang karena permasalahan yang muncul dalam hidup kita, sehingga menyeret fokus kita hanya kepada setiap permasalahan yang ada. Kegelisahan, kekhawatiran, menyerap semua kekuatan dan pengharapan, sehingga seringkali kita kelelahan dalam berjuang, duduk dalam lelah, kemudian merasa sepi. Kondisi fisik dan mental yang kelelahan seringkali membuat kita malas untuk bangkit, malas untuk kembali membangun pengharapan, sehingga tanpa kita sadari, kita semakin lama semakin terpuruk dalam sepi. Tuhan yang sangat dekat pun nampak begitu jauh dari kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada dari antara kita yang saat ini merasa kesepian, merasa sendiri dalam menghadapi hidup ini. Marilah kita kembali mengingat bahwa Tuhan senantiasa dekat
dan selalu bersama dengan kita, duduk di sebelah kita, memegang tangan kita, merangkul kita dengan kasih-Nya, mendekap kita erat dengan kehangatan cintanya. Ciptakanlah ruang hening dalam jiwa dan rengkuhlah kasih-Nya, sama seperti Daud yang terus berjuang dan terus berpengharapan dalam kesepian jiwanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat jiwa dan raga, dan kiranya kita terus dimampukan untuk melakukan yang baik dalam hidup kita. Amin.